warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya. Dan salah satu nikmatnya pagi hari ini yang bisa kita rasakan bersama adalah bisanya kita bertemu, bertatap muka meskipun masih secara virtual untuk mengikuti kajian guru kita bersama, yaitu Kang Haji. Ini salah satu nikmat yang perlu kita syukuri bersama. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu, bertatap muka, tidak lagi dengan keadaan virtual seperti saat ini. Dan tak lupa sholawat bertangkaikan salam, marilah kita curahkan, marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Teman-teman sahabat Murajaah semuanya, apa kabarnya semuanya? Boleh dijawab di kolom komentar. Semoga semua teman-teman sahabat Murojaah dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga teman-teman yang kurang sehat, belum bisa bergabung bersama kita, sedang ada kesulitan atau kendala dalam kehidupannya, semoga Allah permudah segala urusan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Dan untuk teman-teman yang sedang kurang sehat, semoga Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabat Murojaah, alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi dalam kajian Air Mata Murojaah yang kali ini masuk ke putaran ke-6. Alhamdulillah kali ini kita sudah masuk ke putaran ke-6. Dan hari ini kita akan mulai seri keempat dari 10 seri amalan batin untuk hafalan mutkin, yaitu dengan tema dan Al-Quran pun butuh perhatian dan pengertian. Jadi bukan cuma anak yang butuh perhatian dari orang tuanya, suami dan istri yang butuh perhatian, sesama manusia butuh perhatian manusia lainnya dan pengertian manusia lainnya. Al-Quran pun butuh perhatian dan pengertian. Nah, untuk lebih jelasnya, insya Allah nanti akan dijelaskan ilmu tentang bahwasanya Al-Quran ini butuh pengertian dan perhatian oleh guru kita bersama, yaitu Kiai Haji Deden Mahyarudin, atau yang sering kita sapa guru kita yaitu Kang Haji. Nah, untuk tidak panjang lebar, kali ini insya Allah langsung kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan memurojaah surah Al-Baqarah ayat 49 sampai ayat 57 yang insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Anwar Kholadi, yang dimana ayat ini merupakan bacaan lanjutan dari kajian atau pertemuan sebelumnya. Kepada Ustadz Anwar Kholadi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah dengan memurojaah surah Al-Baqarah ayat 49 sampai ayat 57, semoga Allah berikan rahmat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nampaknya semua teman-teman sahabat murojaah sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan nasihat, ilmu, dan penjelasan dari guru kita bersama mengenai tema dan judul kita pada hari ini, yaitu Al-Quran pun butuh pengertian dan perhatian. Maka untuk mempersingkat waktu, kepada guru kita bersama, Kiai Haji Deden Mahyarudin, kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi ala tanzilih. Wassalatu wassalamu ala rasulih. Sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa alihi. Amma ba'du. Semoga kita semua pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, sehat dunia kita, sehat akhirat kita, sehat iman kita, sehat amal kita, dan sehat Quran kita. Berjumpa kembali bersama kami Majelis Air Mata Murojaah. Di majelis ini kita berbagi. Di majelis ini kita bercerita. Di majelis ini kita berdoa. Meminta kepada Allah semoga kita selalu dibersamakan dengan Al-Quran. Selalu dibersamai oleh para malaikat. Selalu dibersamai oleh kasih sayang Allah sepanjang hidup kita. Karena tidak ada kebahagiaan, tidak ada cita-cita yang paling tinggi melebihi ketika kita sampai di penutup usia kita dalam keadaan terbaik kita dengan Al-Quran. Husnul khatimah dibersamai Al-Quran. Majelis ini mengingat betapa penting watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling berpesan tentang kebenaran. Apa kebenaran itu? Kebenaran dan yang menjadi sumber kebenaran tak lain adalah Al-Quran. Siapapun orang, dia beriman, siapapun orang, dia mengerjakan amal soleh. Ada kalanya imannya, ada kalanya amal solehnya tidak berpijak pada kebenaran. Bahkan bukan kalanya, bisa jadi seringkali. Disangkanya sudah beriman, disangkanya sudah beramal soleh, padahal belum, karena landasannya yang salah. Karena landasannya bukan al-haq. Iman seseorang, amal soleh seseorang hanya akan benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sesuai dengan al-haq, sesuai dengan kebenaran. Maka tawasau bil haqqi, saling berpesan tentang kebenaran itu, menjadi pelindung iman kita, menjadi pelindung amal soleh kita dari segala kerusakan, dan juga selain melindungi iman dan melindungi amal soleh, juga meningkatkan kualitas iman, meningkatkan kualitas amal soleh. Majelis Air Mata Murojaah bagian daripada majelis tawasau bil haqqi, di mana kita semua
memerlukan nasihat, di mana kita semua tidak bisa dengan mudah mempertahankan iman sendirian, mempertahankan amal soleh sendirian, mempertahankan hafalan Al-Quran sendirian. Kita perlu menasehati teman kita, dan kita pun perlu dinasehati oleh teman kita tentang Al-Quran ini. Tawasau bis sabr, dan kita pun saling berpesan tentang kesabaran. Setelah benar dan setelah kita mampu saling berpesan, maka dilanjutkan lagi tawasau bis sabr. Karena kesabaran ini adalah sesuatu yang ketika dimiliki oleh manusia, maka dia akan dibersamai oleh Allah. Dalam ayat Al-Quran misalkan, wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Orang yang dibersamai oleh Allah inilah orang yang diberikan izin oleh Allah untuk menang. Maka ketika kita melepaskan kesabaran, maka sama saja dengan melepaskan diri dari kebersamaan Allah. Sekali saja dalam hidup kita kehilangan sabar, maka sekali itu menjauh dengan Allah, keluar dari lingkaran kebersamaan bersama Allah. Maka hadirnya teman siapapun yang mengingatkan tentang sabar itu jadi sangat penting. Semoga majelis virtual Air Mata Muroja ini bagian daripada majelis tawasau bis sabr. Karena siapapun kita perlu itu. Kita ingat sebuah hadis, misalnya ad-dinu an-nasihah. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Sahabat bertanya, nasihat kepada siapa ya Rasulullah? Lillahi. Nasihat kepada siapa lagi? Wali rasulihi. Kepada Rasul Allah. Au kama qala Rasul. Dan seterusnya. Nasihat itu asal kata dari nasoha. Nasoha itu secara bahasa artinya khob, menjahit. Khob, menjahit. Khiyaqatan, menjahit. Menjahit itu berarti ada sesuatu yang robek. Ada sesuatu yang lepas. Baju tidak akan dijahit kecuali baju tersebut robek. Dan sesuatu tidak akan dijahit kecuali untuk dijadikan pakaian. Maka ada hubungan yang terputus dengan Allah. Maka nasihat merajut dan menjahit kembali hubungan manusia dengan Allah. Ada hubungan yang terputus atau yang robek antara manusia dengan kitab Allah, maka nasihat menyatukan kembali. Menjahit kembali hubungan yang robek itu dengan kitab Allah. Ada hubungan yang terputus, yang robek dari Rasulullah, dari para pemimpin muslimin, atau dari sesama muslim, maka nasihat adalah menyambungkan itu. Maka kalau tadi kata Rian, pembawa itu namanya Rian.
masih bujangan kalau nggak salah itu ya. Itu kita di tempat ini mendapatkan nasihat. Sebenarnya bukan hanya mendapatkan nasihat, tapi saling memberikan nasihat. Saling menyempurnakan. Quran kita, hubungan kita dengan Al-Quran, dengan nasihat-nasihat itu. Jadi nasihat itu bukan malah menambah kerenggangan, bukan menambah robeknya makin besar, tetapi menjahit. Hanya saja tentu yang namanya dijahit, itu ada bagian dari kita yang tertusuk. Harus rela tuh di situ ya. Agar ya kalau tidak mau tertusuk jarum, sampai kapanpun robek itu akan terpelihara. Kalau tidak mau tertusuk jarum, selembar kain tidak akan pernah menjadi pakaian, tidak akan pernah menjadi baju, tidak akan pernah menjadi kerudung, tidak akan pernah menjadi peci. Semuanya harus ditusuk-tusuk. Dan Masya Allah. Dan Masya Allah, hari ini Rian siap dijahit sama Kang Haji ya, Rian. Insya Allah siap banget Kang Haji. Sama Kang Haji pun juga akan menjahit diri sendiri karena kita semua saling membutuhkan, kita semua saling, kita menjahit saudara kita, dan kita dijahit oleh kita dan oleh saudara kita. Itu sebagai pengantar untuk kajian pada pagi hari ini, kita saling mengingatkan. Saya ingin menyapa dulu ini. Semoga semuanya baik-baik. Yang robek-robek perasaannya, situ ya. Yang robek-robek mudah-mudahan tertambal pada pagi hari ini. Ustadz Rian Nasruddin ada di mana? Ana lagi di Depok Ustadz, di Cibubur. Sama Alhamdulillah. Beja. Ustadz Anwar, masih ada Ustadz Anwar? Ada Kang Haji. Alhamdulillah Ustadz Anwar. Ini pengurus Indonesia yang bisa hadir nih, coba raise hand, angkat tangannya. Semuanya seluruh pengurus ini dijaga oleh Allah, diberikan keberkahan. Wah, ada admin ini biasa dah, atau siapa saja ini, rada misterius nih. Ya, soalnya gambarnya Indonesia Murojaah dan tidak buka kamera. Baik. Kemarin Ustadz Azam mengirimkan kopi ke saya. Ustadz Azam, barangkali masih ada di sini. Atau yang mau mengirimkan apalagi juga boleh nih, siapa yang mengirimkan. Ya, bubur kacang juga boleh lah. Baik. Bogor, banyak Bogor, Jakarta. Ini kelihatannya Cianjur. Masya Allah. Ada Medan. Masya Allah. Purwakarta. Silahkan bisa ditulis ya daerahnya. Semoga kita menjadi saudara selamanya. Dan pengikat kita adalah Quran. Ikatan saudaraan kita adalah Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Tema pada pagi hari ini sebenarnya merupakan seri keempat dari amalan batin untuk hafalan mutkin. Kita punya seri 10 amalan mutkin, 10 amalan batin untuk hafalan mutkin.
amalan batin untuk hafalan mutkin. Ternyata bagian amalan batin untuk hafalan mutkin itu hati memberikan perhatian kepada lapis-lapis maknanya, tetapi bukan pemahaman. Pemahaman lain lagi. Pemahaman lain lagi. Ini perhatian kepada makna. Ya, meskipun belum sampai kepada pemahaman terdalam. Ini bisa disebut dengan tadabbur. Dengan tadabbur. Tadabbur itu saya katakan tidak bergantung kepada pemahaman yang mendalam. Meskipun orang yang punya pemahaman mendalam, pasti tadabburnya pun juga. Buktinya, banyak orang yang sudah mengerti tafsir, tetapi dalam mentadaburkan ayat. Dan juga banyak yang mengerti tafsir atau mengerti makna ayat, bahkan ketika baca ayat belum betul bacaannya. Atau ketika menghafal ayat, maka hafalannya tidak selaras dengan pemahamannya. Ini karena terputus antara pemahamannya dengan tadabbur. Penghayatan makna secara umum. Maka dalam hal ini para ulama ketika membaca Al-Quran, selain hatinya bersama dengan ayat yang sedang dibaca, juga hatinya pun larut bersama penggalan-penggalan maknanya. Contoh begini. Dulu ketika masih kecil, sempat Kang Haji bertanya kepada paman saya ini, guru saya sendiri, dan menjadi penerus dari ilmu kakek. Yang saya tanyakan, bagaimana pendapat kakek dahulu tentang orang yang berdoa tetapi tidak paham artinya. Misalkan doa saat itu saya dapat doa, judi kaya Allah, ajibli bida'wati, bi alhimni uluman tafaddalat. Doa itu tidak umum maknanya, tetapi setiap subuh Kang Haji baca tuh. Pada saat itu masih kecil. Maka
yang pastikan doa itu diijabah. Dan kita memahami terjemahan dari doa itu. Tetapi kita memahami judul doa itu untuk apa. Jadi doa itu, oh ini doa ini menerangi hati. Doanya panjang, maka ketika kita berdoa dan kita mengucapkan doa itu, meskipun tahu artinya, tetapi kita tahu bahwa doa itu untuk menerangkan hati. Kita akan hati sesuai dengan yang dilafalkan. Itu ya, itu saya jelaskan tentang bagaimana tadabbur itu tidak perlu pemahaman yang mendalam. Meskipun tentu dengan pemahaman yang mendalam, tadabburnya itu bisa lebih hebat lagi, lebih tinggi lagi. Oh iya ya, ini doa untuk hati terang. Ya, untuk hati. Kalau sekarang saya sudah tahu artinya, dulu waktu ketika masih kecil belum mengerti apa-apa, itu jadi bertanya. Masa iya kita mengucapkan kan doa, tapi kita tidak tahu artinya gitu. Bagaimana bisa nih? Oh ternyata yang penting kita mengetahui bahwa doa ini adalah doa apa. Judulnya. Di buku-buku doa kan suka ada judulnya tuh. Doa kebaikan dunia. Itu ya judulnya tuh ya. Judulnya. Doa masuk toilet. Nah, kan ada doanya ya. Toilet. Sebenarnya bukan hanya doa tapi zikir juga itu ya. Doa-doa itu bagiannya adalah zikir-zikir itu. Ada judulnya. Dan ternyata ketika saya amati Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya menulis judul-judul bab di dalam kitab Al-Bukhari itu. Judul-judul bab di dalam kitab kita kenal Sahih Al-Bukhari itu kan hanya sekadar mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Imam Al-Bukhari dengan kitabnya itu dan ada pemberitahuan nih sinyal dari Kang Haji, suaranya masih lurus apa bengkok-bengkok? Kadang lurus, kadang bengkok Kang Haji suaranya. Waduh, kadang lurus, kadang bengkok nih. Kalau bengkok, nah, ingatkan ya, di bagian mana yang bengkoknya. Ini ada pemberitahuan biasa, koneksi buruk katanya gitu ya, di layar ini. Tetapi kalau dilihat gambarnya, baik gambar yang sedang on cam ya, ataupun gambar yang masih kelihatan gerak-geraknya. Imam Al-Bukhari itu menulis kitab sahih hanya sekedar, bukan hanya sekedar mengumpulkan dan menyeleksi hadis-hadis sahih yang musnad sampai kepada Rasulullah. Tetapi Imam Al-Bukhari sedang menyampaikan gagasan fikih dengan hadis-hadis itu. Menyampaikan gagasan fikih dan kesimpulan fikih dari hadis-hadis itu. Bukan hanya fikih saja, tetapi juga kesimpulan-kesimpulan dalam ilmu yang lain menggunakan hadis-hadis itu. Nah, kesimpulan-kesimpulan Imam Bukhari itu ada di judulnya, di judul hadis itu.
Ada di judulnya. Ada di judulnya. Jadi pada mulanya berkenalan Sahih Bukhari, mudah saja bagi saya untuk memahami hadis ini apa gitu. Apa sih hadis ini gitu ya? Maksudnya lihat saja judulnya di situ. Tentang apa? Misalkan tentang bertambahnya iman. Maka hadis yang diuraikan oleh Imam Al-Bukhari itu adalah tentang hadis bertambahnya iman dengan sholat, misalkan babnya di situ. Jadi judul-judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari ini adalah bagian inti dari kandungan hadis. Padahal kalau kita runut, misalkan ketika kita sekilas terjemahannya justru malah rumit seringkali. Ini hadis sesuai dengan judulnya. Ini hadis kurang sesuai dengan judulnya, tetapi justru di situ. Bahkan surah Ibrahim. Imam Al-Bukhari menulis surah Ibrahim tentang wala tahsabannallaha ghafilan amma. Ini sebagai contoh ya. Bagaimana kita bisa bertadabbur walaupun tidak tahu artinya. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Itu di surah Ibrahim. Terjemahannya tentang ada suaranya. Kelihatan terputus ya. Ada Kang Haji, tadi sempat terputus sebentar. Nah, surah Ibrahim ayat 42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Itu kan kalau kita lihat artinya, janganlah kamu menyangka Allah lupa dari apa yang dilakukan oleh orang. Mohon tunggu sebentar untuk semua teman-teman kajian Majelis Indonesia Murojaah. Mungkin koneksi dari Kang Hajinya sedang terputus. Sekali lagi dimohon tunggu sebentar untuk semua teman-teman sahabat Murojaah. Sambil menunggu beliau kembali lagi bergabung bersama kita, mungkin teman-teman semua ada yang menulis, yang dari tadi merhatiin juga, mungkin bisa nanti dipersiapkan untuk beberapa pertanyaannya. Yang insya Allah nanti mungkin kita langsung tanyakan kepada beliau.
Kang Haji nampaknya belum bergabung lagi karena terkendala koneksinya. Kita tunggu sebentar lagi.
Teman-teman sahabat Murojaah, kita masih akan menunggu Kang Haji. Insya Allah jika kendala koneksi sinyal atau internetnya bisa diperbaiki, insya Allah beliau akan bergabung kembali. Sambil menunggu beliau, ada beberapa informasi mengenai seputar Indonesia Murojaah yang insya Allah akan muncul di virtual ini dari admin Indonesia Murojaah. Mungkin untuk admin bisa di-share, baik itu berupa video atau apapun itu, atau foto. Untuk sahabat Murojaah, kami juga ingin mengajak semua sahabat untuk ikut serta atau turut berpartisipasi dalam gerakan infak untuk Baitul Murojaah, untuk perbaikan Baitul Murojaah dan untuk mencukupi sandang dan pangan para santri Baitul Murojaah. Bagi para sahabat Murojaah yang ingin turut serta berpartisipasi untuk infak, nomor rekeningnya kami cantumkan di kolom komentar, dan untuk info lebih lanjutnya mengenai seputar Baitul Murojaah, tentang santri
Baitul Murojaah nanti mungkin bisa ditanyakan langsung di grup Telegram atau bisa di chat langsung kepada nomor yang tertera ada di kolom komentar atau juga mungkin bisa DM melalui Instagram Indonesia Murojaah. Dan Baitul Murojaah ini merupakan salah satu program dari Indonesia Murojaah. Yang dimana Baitul Murojaah ini memfasilitasi para penghafal Quran untuk memelihara Al-Quran, untuk memurojaah hafalan Al-Quran. Jadi sungguh luar biasa jika para saudara atau saudari murojaah turut berpartisipasi untuk mengikuti gerakan infak Baitul Murojaah ini. Sekali lagi saya mengajak semuanya untuk turut serta berpartisipasi dan ikut berinfak untuk Baitul Murojaah. Santri di Baitul Murojaah ini berjumlah 8 orang dan 1 orang muhafiz dan 1 pengurus dari Pengurus Indonesia Murojaah. Jadi sekali lagi sungguh luar biasa jika saudara atau saudari semua sahabat Murojaah turut serta untuk berinfak melalui gerakan infak ini. Nampaknya Kang Haji juga belum bisa bergabung lagi. Kita tunggu beberapa menit lagi sampai ada informasi lebih lanjut dari beliau mungkin. Karena ini tadi koneksinya sangat terganggu ya, koneksi dari Kang Hajinya. Sekali lagi kita tunggu ya beberapa menit lagi dan akan kami informasikan kembali melalui lanjutan kajian ini. Apakah bisa dilanjutkan atau tidak akan kami informasikan kembali. Mohon untuk ditunggu. Alhamdulillah beliau bisa bergabung kembali bersama kita. Mohon ditunggu beberapa menit.
Baik, Rian. Ya Kang Haji. Ini menghilang ya. Kang Sampai Haji. berapa menit nih? Ya. Ini Kang Haji, miring Kang Haji. Mau gini aja atau gimana? Gimana? Layar Kang Hajinya dan kita jadi kayak miring gitu Kang Haji. Miring. Ya ini belum bisa meluruskannya nih. Gimana caranya nih? Nggak apa-apa ya. Miring juga ya. Oh iya. Jangan Ya, Kang Haji. lihat ke miringnya. Ini ganti alatnya ya. Ganti alat. Jadi ada 2 Zoom nih Kang Haji nanti. Baik. Baik, mohon maaf. Tadi benar-benar hilang ya, tidak bisa masuk lagi. Dan mudah-mudahan ini tidak hilang lagi. Ya, tidak hilang lagi. Jadi orang yang bisa menghilang itu sakti. Jadi bisa menghilang tiba-tiba. Tadi sudah sampai pada contoh ketika Imam Al-Bukhari menulis surah Ibrahim ayat 42, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Dan janganlah kamu menyangka Allah lupa dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Yang menjadi perhatian Kang Haji adalah ayat ini, surah Ibrahim ayat 42, diberi judul oleh Imam Al-Bukhari, yaitu Babul Ghasbi. Babul Ghasbi. Bab Ghasab. Bab Ghasab. Ghasab itu mempergunakan barang milik orang lain tanpa izin. Mempergunakan barang punya orang lain tanpa izin. Itu ghasab ya. Coba, ada nggak kesimpulan di pikiran kita mengapa Imam Al-Bukhari menulis ayat ini, surah Ibrahim ayat 42 dengan judul Ghasab? Coba, Rian bisa jawab? Belum bisa jawab Kang Haji. Apa hubungannya ayat ini dengan Ghasab? Nah, ini cara mentadabbur satu ayat. Cara mentadabbur satu ayat hanya dengan melihat judulnya. Hanya dengan melihat judulnya. Apa? Ayatnya adalah wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun. Dan janganlah kamu menyangka Allah melupakan atau Allah lupa dari apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim. Judulnya ayat ini adalah Ghasab. Jadi kesimpulannya di pikiran kita apa? Nah, ya, boleh di chat komentar
Jadi secara spontan ayat ini dikecilkan maknanya oleh Imam Al-Bukhari kepada ghasab. Artinya dengan membuat judul pada ayat itu dengan ghasab, maka Imam Al-Bukhari memasukkan perbuatan ghasab sebagai perbuatan zalim. Ghasab itu biasanya santri itu ya, suka gosok sendal, gosok gayung. Bukan mencuri, ya, gosok itu bukan mencuri. Karena mencuri itu mengambil, mengklaim jadi milik si pencuri. Kalau gosok ini enggak mengklaim jadi miliknya, tetap milik orang lain, cuman dipakai. Dan bisa jadi dikembalikan lagi. Itu gosok. Kalau mencuri lebih di atas gosok. Atau ada sajadah orang lain kita pakai, itu gosok juga. Ya. Maka Imam Al-Bukhari dengan menulis judul gosok pada ayat 42 surah Ibrahim memasukkan gosok sebagai perbuatan zalim. Maka ayat ini langsung saja seakan-akan berbicara, dan janganlah kamu menyangka Allah melupakan perbuatan orang-orang yang gosok walau hanya gosok sendal. Nah, gitu ya. Jadi hanya dari judul yang dibuat oleh seorang ulama, maka kita bisa memahami bahwa ayat ini sedang berbicara tentang judul itu. Bahwa ayat ini berbicara tentang judul ini. Apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari itu dilakukan oleh Imam Nawawi dengan kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin kan artinya taman-taman orang yang soleh. Isinya hadis semua. Riyadhus Shalihin. Lalu apa yang berbeda dibanding kitab-kitab hadis lain? Ternyata di pembuatan judul-judulnya. Judul-judul bab itu yang menjadikan Riyadhus Shalihin ini berbeda dengan kitab-kitab hadis yang lain. Sehingga dari judulnya kita sudah mengetahui hadis ini tentang apa. Oleh karena itu, Imam Al-Bukhari ini di dalam kitab sahihnya itu menulis judul-judul yang berbeda tetapi hadisnya sama. Sehingga banyak hadis yang berulang di dalam kitab Sahih Bukhari ini. Karena Imam Al-Bukhari melihat bahwa hadis ini adalah hadis tentang ini, tentang ini, tentang ini. Banyak yang diambil dari hadis itu. Dan yang hebatnya dari Imam Al-Bukhari itu tidak semata-mata mengemukakan hadis yang sama, kecuali diambil oleh Imam Al-Bukhari dari rawi-rawi yang berbeda. Jadi semakin kuat kesahihan hadis itu. Nah, ini di antara cara memahami lebih dalam satu ayat atau satu hadis dengan kita melihat judulnya. Tarojimnya. Nah, sederhananya ketika kita membaca ayat, agar sampai kepada tadabbur, ya. Selain hati kita hadir bersama ayat itu, maka perhatian kita fokus kepada inti yang hendak kita ambil dari ayat itu. Misalkan sifat Al-Quran itu, nama dan sifat Al-Quran itu diantaranya syifa. Syifa artinya penyembuh. Syifa artinya penyembuh. Syifa artinya penyembuh. Al-Quran adalah syifa. Al-Quran adalah syifa. Maka ayat manapun yang kita baca, apakah itu hanya misalkan Bismillahirrahmanirrahim, atau hanya Alhamdulillahirrabbilalamin, atau satu surah, atau satu Quran,
maka seluruhnya adalah penyembuh. Nah, begitu ya. Jadi ketika kita berbicara tentang sedang membaca ayat, maka di pikiran kita, di hati kita, selain hati kita bersama ayat, maka kita bisa merasakan ayat itu sedang bekerja memberikan kesembuhan kepada kita. Ayat itu cahaya, nur. Setiap ayat itu adalah cahaya, nur. Jadi banyak sekali judul-judul tentang Al-Quran ini. Maka ketika kita sedang membaca Al-Quran, ayat manapun itu, maka ketika kita menyadari, begitu sadar bahwa seluruh ayat itu adalah cahaya, maka kita akan lebih hanyut di situ meminta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita baca itu. Ayatnya sih misalkan ayat tentang Bani Israil. Misalkan ayat apa? Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ajla fatubu ila bari'ikum. Tetapi dengan ayat itu kita sedang memfokuskan tadaburnya itu sebagai cahaya. Ayat manapun itu. Padahal itu kan secara maknanya itu Nabi Musa sedang berkata kepada Bani Israel bahwa engkau, kata Nabi Musa, telah berbuat zalim kepada dirimu sendiri dengan cara menyembah berhala berbentuk anak sapi. Maka bertaubatlah kepada Allah. Itu kan maknanya ke situ. Tetapi karena setiap ayat Al-Quran itu adalah cahaya, maka ayat yang manapun kita baca, maka hati kita bisa melihat cahayanya. Nah, ini yang disebut tadabbur, tetapi tidak perlu memahami terjemahannya, tidak memahami artinya. Oleh karena itu, di antara definisi Al-Quran adalah al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran adalah yang menjadi ibadah dengan membacanya, walaupun tidak faham artinya. Karena dengan tidak faham saja artinya, yang membaca masih bisa bertadabbur, menghayati ayat itu secara sifatnya, secara namanya. Ya, secara sifatnya, secara namanya. Dan itu judul-judulnya. Dan maka kata para ulama, kalau kita baca Quran, banyakin niatnya. Misalkan Ustadz Rian nih, lagi ngapain? Rian itu pengen misalkan pengen segera lulus mondoknya. Sekarang udah jadi guru ya. Udah jadi guru. Pengen lulus sarjananya misalkan atau magisternya. Ini karena Rian lagi apa? Lagi mencoba, sedang berjuang meluluskan sekolahnya. Maka ketika membaca ayat itu dalam hatinya, ketika ingat kepada ayat itu, ketika lidah ini melafalkan ayat, maka hatinya meminta ke Allah. Semoga ayat ini menjadi wasilah dimudahkan lulusnya. Jadi semua hajat-hajat dan niat-niat di dalam hati ketika membaca, maka itu semakin membesarkan, semakin menunjukkan kualitas bacaannya, atau yang disebut dengan tadabbur atau perhatian dan pengertiannya. Jadi kalau misalkan ketika kita membaca ya, tetapi hatinya belum sampai kepada titik di mana kita sampai kepada makna terdalam dari yang kita ketahui tentang ayat itu. Misalkan cahaya tadi atau penyembuh tadi. Jadi syifa itu bukan obat ya, syifa itu bukan obat, penyembuh. Ya, kalau obat tetap saja harus ke apotek ya, ke dokter ya. Tapi kalau syifa itu penyembuh ya. Obat itu belum tentu menyembuhkan. Tapi kalau penyembuh pasti menyembuhkan walaupun tidak ada obat misalkan. Ya. Maka diulang.
Makanya para ulama seringkali mengulang satu ayat di dalam tilawahnya hanya karena belum sampai hatinya kepada tadabbur yang dikehendakinya itu. Misalkan ya membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi belum dapat nih. Ya, belum dapat nih hatinya, diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan belum dapat juga nih. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin yang di sampingnya ini orang was-was sama bukan gitu kan ya. Ya. Bahkan di dalam sholat sunnah, ya, para ulama sering yukarriru ayatan wahidah, mengulang-ulang satu ayat. Itu bukan karena tidak lancar. Ini hafalan ulama ini nggak lancar, masa dia mengulang-ulang ayat terus? Enggak, tetapi yukarriru ayatan wahidah sampai ketemu cahayanya, sampai ketemu penyembuhnya, atau apa saja, an-nur, asy-syifa, ar-rahmah, kasih sayang, kan banyak ya sifat-sifat Al-Qur'an yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu. Tapi biasanya kalau Kang Haji sendiri ketika membaca ayat itu ini an-nur itu cahaya. Ketika membaca ayat itu selalu cahaya itu nggak pernah hilang, ya, sehingga bisa terlihat terus-terus. Memang tampaknya ya bagi penghafal Quran, Al-Quran sebagai cahaya ini harus selalu hadir dalam tadabburnya. Biar terasa hafalannya jadi tercahayai, hidupnya tersinari gitu ya. Dibanding misalkan sifat-sifat yang lain. Nah, ini cara bagaimana kita memberikan perhatian yang penuh kepada Al-Quran ketika kita sedang bersamanya. Jadi kalau kita sedang bersama ayat, jangan sambil main handphone, ya. Sedang bersama ayat misalkan, kita malah ngoprek-ngoprek, scroll ya. Kita justru mengambil sisi yang kita inginkan dari ayat itu. Nah, ketika kita sudah bisa, saat membaca ayat itu, di mana kita bisa menghadirkan cahaya atau apa yang kita inginkan. Biasanya dalam yang jomblo-jomblo ini suka pengen minta jodoh, apa-apa, bagus di situ. Ya, yang pengen istiqomah bersama Al-Quran, pengen kuat ibadah, pengen jadi orang ikhlas, pengen jadi orang sabar, pengen jadi orang syukur, itu bisa dikomunikasikan dalam hati ini ketika kita bersama ayat. Oleh karena itu, sekali lagi, seringkali ulama hanya mengulang-ulang satu ayat tanpa bosan sampai ketemu di situ apa yang ditujunya, cahayanya misalkan yang dituju, atau kesembuhannya yang dituju, atau kasih sayangnya yang dituju, atau hal-hal lain dari itu, atau kebijaksanaannya, hikmahnya, ilmunya yang dituju di situ. Diulang, yukarriru ayatan wahidah. Nah, ini amalan hati. Maka orang yang hebat itu tentu ketika membaca satu ayat, tetapi dia mampu merefleksikan 100 hajatnya misalkan di situ. Ketika membaca satu ayat, dia mampu menyelami semua yang sedang dicarinya di ayat itu. Nah, ini cara tadabbur al-muta'abbad bi tilawatihi itu. Membaca Al-Quran itu adalah ibadah dengan membacanya, walaupun tidak paham artinya, tapi kita tetap bisa khusyuk di situ, bisa sampai kepada sifat-sifat Al-Quran itu, sesuai dengan sifat-sifatnya yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, itu ya, caranya memberikan perhatian, memberikan perhatian kepada ayat itu seperti itu. Adapun tentang pemahaman, tentang pemahaman itu ada bab yang berikutnya. Pemahaman ini belum sampai kepada pemahaman, tetapi ini yang disebut dengan tadabbur. Meski saya ulangi lagi, tadabbur itu akan lebih dalam setelah kita memahami lebih dalam juga. Ini untuk bagi yang belum bisa memahami, maka rasakan apa yang kita butuhkan itu seluruhnya ada di dalam ayat yang sedang kita baca itu. Banyak judulnya.
judul ayat itu banyak, sifat-sifat ayat secara umum itu banyak, ya, sifat-sifat secara umum itu banyak. Ada lebih dari 100, ya, ada lebih dari 100 sifat Al-Quran dalam Al-Quran. Ada lebih dari 100 sifat Al-Quran di dalam Al-Quran yang saya temukan sendiri. Lebih dari 100 sifat Al-Quran dalam Al-Quran. Maka setiap ayat yang kita baca itu mempunyai sifat itu semua, mempunyai ke 100 sifat itu, ya, mempunyai ke 100 sifat itu. Setiap ayat yang dibaca, bagaimana orang hatinya, ya, akan pergi kemana-mana sementara dia mengetahui di ayat yang sedang dibacanya itu, ayat apapun itu ada 100 hajat di situ, ada 100 sifat, ada 100 makna sekaligus di situ, ya. Mungkin nanti bisa saya share di di Indonesia Murojaah, ya, apa sih 100 lebih sifat Al-Quran itu satu persatu berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, ya. Apa saja 100 sifat dan nama Al-Quran itu yang mencerminkan bahwa Al-Quran itu adalah memenuhi semua hajat-hajat kita di balik sifat-sifat itu, ayat manapun yang dibacanya. Mungkin nanti bisa dikumpulkan, di-share, karena yang sudah saya kumpulkan sifat-sifat itu dari Al-Quran seluruhnya. Nah, itu cara memberikan perhatian kepada Al-Quran. Bahkan kalau kita belum bisa memberikan perhatian, bisa sampai diulang. Imam Abu Hanifah katanya, dalam sebuah riwayat, Imam Abu Hanifah dalam satu malam beliau bisa menghatamkan satu Al-Quran dalam satu rakaat. Ya, satu Al-Quran dalam satu rakaat. Jadi Imam Abu Hanifah itu setelah sholat Aisyah, beliau berdiri, ya, berdiri untuk mengerjakan sholat malam. Tetapi karena kekhusyuan yang begitu mendalam yang dirasakan oleh Imam Abu Hanifah, maka Imam Abu Hanifah pun tidak berhenti mengakhiri sholatnya sampai selesai 30 juz Al-Quran, dan itu terjadi sampai menjelang subuh dalam satu rakaat dari setelah sholat Isya, ya. Tetapi ada kalanya hati ini, ada kalanya Imam Abu Hanifah ketika hatinya menemukan dalam satu surah, maka pernah suatu malam Imam Abu Hanifah dalam satu rakaat hanya mengulang-ulang surah Az-Zalzalah. Dan itu pun sama sampai menjelang subuh juga dalam satu rakaat itu. Tetapi satu surah Az-Zalzalah diulang. Memang kalau mengulang surah Az-Zalzalah ini sangat luar biasa. Diulang lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, sampai selesai ayat yang ke-8, diulang lagi. Diulang lagi. Ini karena apa? Karena begitu besar perhatian Imam Abu Hanifah ketika sudah sampai kepada merasakan semua hajat, semua kebutuhan, semua anugerah ada di surah itu. Balik lagi. Nah, mungkin kalau ada seorang santri setorannya ayat itu lagi, mungkin lagi menikmati tadaburnya itu, ya. Karena ada tuh santri setor itu lagi. Itu lebih bagus daripada santri yang setorannya ganti-ganti. Tetapi ayat yang kemarin dilupakannya lagi, ganti lagi halaman baru, yang kemarin lupa lagi gitu. Ya, cuman itu ya resikonya nggak panjang-panjang hafalannya, di situ saja, ya. Baik, itu barangkali mudah-mudahan ini ada tadi berapa menit Rian, ya, keputusnya, ya. Mungkin sekitar 20 menitan Kang Haji. Wah, lama juga ya tadi itu, ya, ternyata.
Iya. Pantesan Kang Haji lihat sekarang udah jam 10.30. Mestinya ini masih jam 10. Iya. Mestinya masih jam 10 ya ini. Baik, Masya Allah. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya tadi. Baik, Rian, itu dari Kang Haji terkait Al-Quran butuh perhatian. Butuh perhatian di sini atau pengertian yang Kang Haji maksud adalah memprioritaskan diri waktu untuk sampai kepada intinya, kepada tadaburnya. Walaupun tadabur ini kita tidak mengetahui pemahamannya secara mendalam, tetapi kita mengerti sifat-sifatnya itu dan hajat-hajat kita ada di situ. Bisa sekarang Kang Haji buka kesempatan untuk yang bertanya, kita curhat ya, curhat murojaah. Baik, untuk teman-teman sahabat murojaah, alhamdulillah kali ini Kang Haji membuka sesi pertanyaan untuk kita semua yang ingin bertanya. Nah, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan untuk mempersiapkan pertanyaannya, sekarang silahkan yang memiliki pertanyaan untuk diketik, lalu di-share di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya bacakan pertanyaan-pertanyaan dari beberapa sahabat semua. Silahkan ada yang mau bertanya? Bisa di-chat di kolom komentar. Nah, ini Kang Haji, alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan. Insya Allah saya bacakan satu pertanyaan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memberikan perhatian ke ayat sementara kita harus selesaikan target sehingga hanya fokus kepada target. Nah, itu bagaimana Kang Haji? Baik. Target itu seperti makmum mengikuti bacaan imam. Seperti makmum mengikuti bacaan imam. Ketika kita dalam sholat bermakmum kepada imam yang membaca misalnya surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20. Sebagai makmum, apakah kita ketika mendengarkan bacaan imam, lebih memberikan perhatian kepada beberapa ayat dari bacaan imam itu. Misalkan ayat yang ke-5. Jadi perhatian kita misalkan kepada ayat yang ke-5. Karena kita menemukan di situ penghayatan yang pas, tiba-tiba hatinya di situ. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Itu kan ada kata huda, petunjuk, ada muflihun, berhasil. Jadi hatinya tertahan di situ. Menginginkan hidayah, menginginkan keberhasilan, kesuksesan. Jadi hatinya bertahan di ayat yang ke-5. Dan juga memang sedang berusaha fokus di ayat yang ke-5 itu sebagai makmum. Akhirnya imam kan tidak demikian. Imam tetap akan membaca ayat 6, 7 dan seterusnya, ya. Kata Imam Al-Ghazali, ketika keadaannya demikian, kita sebagai makmum, maka ikuti terus bacaan imam. Walaupun kita menjadi kurang perhatian kepada ayat-ayat yang kita hendak perhatikan. Ini
ayat yang kelima aja dia belum dapat nih gitu kan secara perhatiannya, tetapi imam sudah loncat ke ayat yang ke-6, ke-7. Maka dalam kondisi sedang bermakmum, maka yang terbaik adalah mengikuti dan mendengarkan terus sesuai dengan bacaan imamnya, walaupun kita belum mendapatkan secara mendalam dari apa yang kita dengar dari imam itu. Maksudnya adalah yang disebut target itu karena kita bermakmum kepada sebuah program di sebuah lembaga pendidikan. Jadi kita di situ bermakmum kepada program-program yang ada di sebuah pesantren atau ada di sebuah lembaga tahfiz, rumah tahfiz atau yang lainnya, atau program tahfiz itu kan kita nggak bisa kita mengatur diri kita sendiri, tapi kita harus mengikuti program itu. Maka yang terjadi adalah perhatian kita harus fokus kepada program yang dibacakan imam itu, yang kepada program yang sudah ditetapkan oleh lembaga tersebut, ya. Harus fokus ke situ. Jangan kita menjadi fokus kepada perhatian kepada juz-juz kita yang punya atau ayat-ayat kita yang sudah hafal, sementara mengabaikan perhatian kepada program yang sudah ditetapkan oleh lembaga itu. Justru kalau kita menghafal tapi kita melanggar aturan disiplin di situ, itu jadi kurang bagus, konsentrasi kurang bagus. Tapi kalau dengan mengikuti alurnya tahap demi tahap jadi ikuti, walaupun kemudian ada yang terbengkalai misalkan, nggak apa-apa, kita ikuti saja alurnya. Kita ikuti terus sampai selesai programnya. Itu ya. Jadi ketika kita berada di dalam sebuah lembaga dan kita bermakmum di situ, maka kita ikuti semuanya yang ada di situ. Ikuti persis semua yang ada di situ. Ya, ikuti persis semua yang ada di situ. Jangan kita kemudian fokus kepada memberikan perhatian kepada yang di luar, yang sudah menjadi di luar program tempat tersebut. Nah, kalau kita menghafal sendiri di rumah, tidak sedang bermakmum lah, kita sedang munfarid gitu ya. Kita menghafali munfarid itu sendirian, tidak sedang berjamaah menghafalnya. Maka kita buat targetnya sesuai, ya, kita buat targetnya sesuai dengan pencapaian perhatian kita itu. Ya, bisa diturunkan targetnya. Kita bisa turunkan targetnya, bisa ditambah waktunya, atau pengulangannya pun bisa ditambah, yang biasanya mengulang sekali 2 kali bisa 20 kali, 50 kali bisa ditambah. Ya, karena apa? Karena kita ini sedang sholat sendirian, sedang menghafal munfarid. Ya, ini bahasa Kang Haji ini bisa dipahami ya. Ada menghafal itu berjamaah, ada imamnya, harus ikutin imam. Ada menghafal munfarid sendirian, tidak ada imamnya, makanya bebas, terserah kita. Mau sebanyak apapun kita mengulang, mau sebanyak apapun kita memberikan perhatian kepada satu ayat, itu terserah kita. Ya. Adapun ketika sedang bermakmum ada targetnya, maka ikuti target itu. Ya, ikuti target itu, karena buruk sekali nanti kalau kita menghafal di sebuah berjamaah, tetapi imamnya sudah kemana gitu kan, programnya kemana, dia masih di situ seperti di satu ayat. Jadi itu jadi merusak, ya, jadi merusak berjamaahnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Syukran Kang Haji untuk jawabannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan lagi nih Kang Haji dari teman-teman sahabat Murojaah. Ada yang nanya Kang Haji, sedikit ini dari tema kita. Pertanyaannya, bagaimana cara menghidupkan kembali hati yang sudah kosong dan jauh dari Al-Quran, agar hati ini terasa bercahaya kembali dengan cahaya Al-Quran itu, Kang Haji? Ya, caranya. Pertama, segera memulai interaksi yang baru dengan Al-Quran. Contoh,
biasanya tidak baca Al-Quran. Maka setelah ini jadi membaca Al-Quran. Pagi-pagi tidak baca Al-Quran. Ubah tuh pagi-pagi menjadi baca Al-Quran. Itu tahap pertama. Jadi yang tadinya berkeadaan tidak membaca Al-Quran, maka diubah tradisinya menjadi membaca Al-Quran. Sekarang porsinya berapa? Ya, porsinya berapa? Yang dimaksud porsi ini ya berapa lama seharinya gitu ya, berapa banyak seharinya. Dosisnya agar hati itu tercahayakan kembali. Maka yang paling penting itu adalah jangan dulu memikirkan dosisnya atau porsinya. Yang penting setiap hari tidak kelewat. Setiap hari tidak kelewat. Itu rutinkan dulu setiap hari. Ya. Misalkan harus berapa banyak seharinya atau seberapa lama seharinya. Itu nanti langkah berikutnya, tahap berikutnya. Yang paling pertama itu rutinkan setiap hari. Rutinkan. Ya. Dan rutinkannya itu di waktu-waktu yang hebat. Kapan waktu hebat itu? Sebelum subuh, ya. Sebelum subuh, dalam selesai tahajud atau dalam salat tahajud atau setelah salat subuh. Itu rutinkan di situ. Nggak usah mikirin berapa lama, nggak usah mikirin berapa jebamnya, pokoknya mulai rutinkan. Caranya seperti itu. Ya, caranya seperti itu. Karena gini, hati yang keras atau yang gelap itu tidak mungkin kita berharap menjadi terang sebelum kembali dekat dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran sudah dekat pun, itu belum tentu akan langsung hidup hatinya. Tetapi dengan rutin, dan kita tidak memikirkan dosisnya berapa, yang penting setiap harinya itu, ya, setiap hari, rutinnya setiap hari, maka akan ada kekuatan yang besar nanti. Di situ hati kita menjadi terang kembali. Nah, ini biasanya yang sering dilupakan. Dalam hafiz Quran sendiri biasanya, hafiz Quran sendiri yang belum rutin itu, dia bisa membaca sehari sampai 10 juz atau lebih. Tetapi besoknya nggak baca Quran, besoknya baca Quran gitu. Padahal yang lebih bagus adalah setiap hari. Ya, misalkan daripada misalkan satu hari baca satu Quran, lalu 1 bulan nggak baca. Nah, itu nggak bagus, ya. Atau 1 hari misalkan 15 juz, 2 hari hatam, tetapi kemudian 2 minggu nggak baca. Itu nggak bagus. Ya. Yang bagus adalah setiap hari. Karena setiap hari dan setiap waktu itu ada jatah di mana di situ harus bertemu dengan ayat. Bukan berapa banyaknya kita membaca. Misalkan cadangan nih membaca jadi biasanya 5 juz jadi 10 juz cadangan biar besok nggak baca. Nggak bisa begitu. Setiap hari itu harus ada Quran yang kita baca. Ya. Tetap aja meskipun hari ini sudah baca 10 juz, besok tetap saja baca lagi. Ya, meskipun juz yang sama yang hari ini dibaca. Karena yang paling penting di situ adalah tiada hari kecuali semuanya ada Qur'annya. Tiada hari kecuali di sana semuanya ada Qur'annya. Itu ya yang harus dilakukan kembali agar apa? Agar hati ini yang tadinya sudah mulai gelap jadi terang lagi. Pertama, segera melakukan interaksi yang dengan Al-Quran. Yang ketiga, rutinkan di waktu-waktu yang terbaik. Insya Allah. Alhamdulillah terjawab kembali tadi pertanyaan dari saudari Diska Meira. Ini lanjut pertanyaan lagi kan Haji ya, masih banyak ini tapi kita pilih beberapa dulu. Ini ada pertanyaan yang menarik Kang Haji. Ini pertanyaannya Bismillah, Kang Haji izin bertanya, ini bagaimana jika ada seorang penghafal Al-Quran, dia tetap maksiat Kang Haji, tapi hafalannya masih tetap lengket Kang Haji.
Nah, itu bagaimana Kang Haji? Baik, ada hafiz Quran yang maksiat tapi hafalannya lengket. Nah, ya. Kang Haji. Ada hafiz Quran yang maksiat tapi hafalannya lengket. Ada juga hafiz Quran yang nggak maksiat tapi hafalannya hilang. Misalkan begitu. Ya. Ada hafiz Quran yang maksiat tapi hafalnya lengket. Ada lagi misalkan kejadiannya ada hafiz Quran yang tidak maksiat tapi hafalannya hilang. Nah, misal ya, ini hanya sebuah misal ya, tapi bisa saja terjadi. Sebuah permisalan yang bisa saja terjadi, ya. Pertama, orang yang maksiat padahal dia hafal Quran dan hafalan Qurannya bagus. Maka ketika murojaahnya rutin dengan porsi yang banyak setiap harinya dan istiqomah seperti itu, maka pada akhirnya Qur'annya akan menghilangkan maksiatnya. Maka Qur'annya akan menghilangkan maksiatnya, akan menghentikan perbuatan maksiatnya itu pada akhirnya. Tetapi kalau maksiatnya lebih kuat dibanding murojaahnya, maka maksiatnya akan menghabiskan semua hafalannya nanti. Kita tidak akan pernah tahu akhir hayat apakah hafalan kita masih ada atau tidak. Itu yang harus kita bentengi, yang harus kita fahami. Karena bagian terpenting kita bersama ayat itu adalah hari-hari terakhir kita di dunia ini. Maka kalau sekarang masih ada hafiz Quran, misalkan yang maksiat, tetapi hafalannya masih lancar, berhentilah maksiat. Karena kalau tidak berhenti, maka maksiatnya itu akan menghapuskan semua hafalannya nanti di akhir hayatnya. Sehingga dia mati dalam keadaan tidak membawa ayat satu huruf. Itu bahayanya di situ, ya, bahayanya di situ. Jadi jangan bangga, wah saya tetap saya maksiat, hafalan saya bagus. Itu harus bersedih loh. Ya, itu harus bersedih. Kalau memang karena itu musibah besar, ya, itu musibah besar. Jadi sekali lagi, ketika Qur'annya yang kuat, murojahnya yang kuat, maka Qur'an dan murojahnya itu akan menghentikan maksiatnya. Tetapi kalau maksiat yang kuat, maka akan menghabiskan semua hafalannya pada akhirnya nanti. Ya. Jadi kalau ada sekarang ada orang yang maksiat hafalannya bagus, nah, mungkin bagus sekarang, besok belum tentu. Tergantung dia mana yang dihentikan. Kalau dia cepat menghentikan maksiatnya, berarti yang selamat, yang menang adalah hafalannya. Ketika maksiat terus, berarti yang menang adalah maksiatnya, hafalannya kalah. Nah, jadi ini tidak ada kemuliaannya, tidak ada kemuliaan bagi hafiz Quran yang kalah oleh maksiat. Nah, sekarang kalau ada misalkan, tapi yang lebih parah lagi mungkin yang hafalannya, yang maksiat hafalannya hancur ya. Kalau itu memang justru bisa menyadarkan diri gitu, bisa sadar, bisa menghentikan maksiatnya karena hafalannya udah mulai rusak. Akhirnya dia menyadari tentang maksiatnya itu. Nah, ada lagi yang misalkan tidak maksiat tapi hafalan hilang. Ya, maka itu tidak jadi masalah. Yang penting kan nggak maksiat. Jadi karena seringnya misalkan Rian ini karena hafalannya lupa terus, akhirnya Rian tiap hari murojaah, Rian tiap hari baca sampai lupa maksiat. Lupa hari ini nggak bermaksiat gitu, gara-gara ngejar-ngejar ayat. Jadi bagus tuh ya. lupa bermaksiat karena mengejar ayat. Itu bagus malah seperti itu. Karena intinya tidak maksiat. Kenapa misalkan Kang Haji ini termasuk merespon positif bagian program yang menghafal cepat. Padahal dalam tanda kutip apa yang dihafalkan dalam program cepat itu nyaris tidak dapat diistizhar, tidak dapat dimungkinkan dalam waktu yang sebentar, gitu ya. Kenapa?
Kang Haji tetap positif. Kenapa? Karena selama dalam program karantina menghafal cepat itu ya paling tidak dia lupa maksiat tuh di situ. Ngaji terus pagi ngaji, sore ngaji, malam ngaji, sholat lagi, jadi lupa dia maksiat. Ya. Jadi peluang-peluang mata buat maksiat, peluang-peluang yang lain buat maksiat itu tertutup semuanya di situ. Itu kan bagus, ya. Bagus. Jadi kalau seorang hafiz Quran sekarang masih berantakan hafalannya tapi dia tidak bermaksiat, alhamdulillah, karena tujuan daripada menghafal Quran pada akhirnya adalah bagaimana agar kita tidak bermaksiat dan bagaimana agar kita menambah taat. Itu ya intinya, meskipun nggak mungkin ya, meskipun nggak mungkin. Tetapi ada lagi maksiat yang hebat, yang bukan yang hebat, yang berbahaya, yang paling merusak. Apa? Ketika hafiz Quran tidak murojaah. Itu tidak murojaah itu maksiat. Ya. Hafiz Quran tidak murojaah itu bagian dari maksiatnya, dan itu yang paling merusak hafalan sebenarnya daripada maksiat-maksiat yang lain. Atau misalkan punya hafalan sudah lupa tetapi tidak diperjuangkan untuk kembali menjadi ingat. Itu pun juga bagian dari menelantarkan ayat, ya, melalaikan ayat. Kita jangan berhenti berjuang, kita jangan berhenti murojaah apapun yang terjadi dengan hafalan kita. Jangan berhenti berjuang, jangan berhenti murojaah apapun yang terjadi dengan hafalan kita. Terserah, yang penting dengan cara itu kita berhenti dari maksiat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terjawab lagi untuk pertanyaan yang ketiga ini. Syukron Kang Haji untuk jawabannya. Kang Haji sudah menjelang pukul 11, mau dilanjutkan pertanyaan lagi Kang Haji? Atau kita baik, cukup? Rupanya kita sampai jam 11 saja. Ya, jam 10.53 lah. Bisa sekitar 5 menit lagi. Boleh. Nah, jadi kita bacain satu pertanyaan lagi ya Kang Haji ya? Baik, baik. Oke. Kita bacakan satu pertanyaan lagi. Untuk pertanyaan yang setelah ini belum dibacakan mungkin nanti bisa ditampung di pekan depan atau di kesempatan lainnya. Ini ada pertanyaan Kang Haji. Pertanyaannya, Bismillah, Ustadz, bagaimana agar hafalan dapat menuntun kita pada akhlak terpuji sesuai pada ajaran yang ada di dalamnya? Jadi Al-Quran ini yang bisa nuntun kita, Kang Haji. Ya, pertama, dimulai dari ketika membacanya, dimulai dari ketika menghafalkannya. Ketika kita menghafal dan membaca Al-Quran sejak pertama kali, sudah disertai dengan adab dan akhlak kepada Al-Quran, maka akan dimudahkan nantinya ayat-ayat itu untuk membimbing kita kepada akhlak yang baik. Maka sebenarnya menghafal Al-Quran itu bukan hanya aktivitas mengumpulkan ayat dalam hati. Tetapi proses menghafal Quran itu tak lain adalah latihan dan belajar untuk ikhlas. Belajar dan latihan juga praktek sabar, praktek syukur, praktek qanaah, praktek menjadi orang yang bertakwa melalui bacaan ayat, praktek menjadi orang yang berbuat baik. Jadi ada seperangkat rangkaian praktek akhlak dari kita mulai menghafalkannya. Jadi akhlak itu bukan hanya akhlak dalam perilaku yang kita kerjakan sehari-hari, tetapi dari mulai akhlak batinnya. Jadi penyabar, jadi ikhlas, penuh syukur, jadi damai terus hatinya, bersih dari suudzon, bersih dari buruk sangka, bersih daripada lintasan-lintasan yang negatif. Ya, rozail, bersih dari riya, bersih dari sum'ah, bersih dari ujub, semuanya. Ayat-ayat itu membersihkan itu semua. Jadi yang disebut akhlak itu adalah
akhlak batin paling penting, yaitu tadi bersihnya hati. Tidak ada suudzon, tidak ada riya, tidak ada sum'ah, yang ada hanya ikhlas, kemudian ada sabar, ada syukur. Luar biasa banyak akhlak hati ya. Akhlak hati itu, dan akhlak itu harus selalu ada saat kita bersama Al-Qur'an, meskipun kita belum hafal, lagi mulai menghafalnya. Justru ayat yang kita baca menuntun hati untuk ke situ. Ya bagaimana orang yang tidak sabar akan bisa hafal Quran dan mutqin? Nah, nggak bakal bisa. Ya. Jadi sebelum dia mutqin dan dia bisa lancar hafalannya, pasti dia sabar dulu. Dan sabar lagi, karena setelah mutqin juga bisa lupa lagi kalau sabar tiba-tiba hilang, karena dia berarti murojaah dan lain-lain. Juga senantiasa syukur. Nah, dari situ maka akan terbimbing kata-katanya, perilakunya dalam sholat, cara-cara berdoa, cara-cara berpakaian, cara-cara bergaul, semuanya akan terlihat di situ. Ya, akan sesuai dengan apa yang kita baca, akan sesuai dengan apa yang kita hafalkan, karena kita memulai rangkaian itu dengan terlebih dahulu bersamaan dengan mempraktekkan akhlak-akhlak itu. Jadi tidak perlu, misalkan ada orang begini, ada kalimat begini, semoga setelah khatam Quran ini bisa mengamalkannya. Nah itu salah itu sebenarnya. Karena mengamalkan Al-Quran itu bersamaan dengan menghafal, ya, bersamaan dengan menghafal sebenarnya. Jadi tidak bisa Al-Quran dihafal tanpa dengan mengamalkan dan menerapkan akhlak-akhlaknya. Itu yang sebenarnya terjadi, kecuali mungkin pengamalan tersebut adalah pengabdian ke masyarakat, misalkan begitu ya, pengamalan tersebut. Atau misalkan pengamalan tersebut adalah ya membangun lah gitu ya, membangun negeri ya, dan lain-lain gitu. Jadi presiden misalkan gitu kan, misalnya yaitu mengamalkan, bagian dari mengamalkan, atau memimpin sebuah lembaga, atau menjadi guru dan lain-lain ya. Itu mungkin barulah di situ yang disebut mengamalkan setelah menghafal. Tapi yang paling penting dari mengamalkan ayat itu, bukan jadi presiden, bukan jadi guru, bukan jadi apa, enggak. Tetapi hal-hal yang dipraktekkan dalam hati dan perilaku saat kita membacanya, saat kita menghafalnya. Baik, Rian, mungkin itu dari Kang Haji. Mudah-mudahan bermanfaat, dan juga mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, khususnya gangguan teknis tadi yang terjadi pada Kang Haji, sampai membuyarkan konsentrasi Kang Haji sendiri, apa Rian itu. Karena Kang Haji terus aja menjelaskan, taunya sudah mati. Terus menjelaskan, taunya sudah mati jaringannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita, Kiai Haji Deden Mahyarudin, Kang Haji. Kita doakan bersama, semoga beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semua urusan-urusan beliau selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir ya, agar kendala-kendala teknis seperti tadi, kendala sinyal yang buruk, jaringan yang kurang baik, itu nanti sudah tidak ada, kita bisa bertatap muka langsung, tidak dengan virtual seperti ini lagi. Semoga pandemi cepat berakhir ya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya untuk semua teman-teman sahabat Murojaah, kami juga mengajak sahabat semua untuk mengikuti media sosial kami agar mengetahui info-info lebih lanjut untuk kegiatan Indonesia Murojaah ini. Ada Telegram, nanti linknya mungkin admin bisa di-share di room chat atau di kolom komentar. Ada juga Instagram kami Murojaah ID, Facebook Indonesia Murojaah, Twitter, dan yang lainnya.
Dan untuk semua teman-teman yang hadir juga Masya Allah kami ucapkan terima kasih. Bahkan tadi subhanallah banget ada ibu-ibu yang mau rapat buat anaknya, rapat sekolah masih sempat dan masih nyempetin buat nyimak, ngedengerin nasihat dari guru kita bersama. Itu Masya Allah banget. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya yang telah nyimak sampai akhir apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga setelah apa yang tadi disampaikan oleh beliau yang kita dapat, yang kita resap, bisa kita amalkan, bisa kita jalankan sebagai ladang ibadah kita. Dan terakhir, sekali lagi kami mengajak kepada teman-teman semua untuk ikut serta dalam kegiatan infak murojaah untuk perbaikan Baitul Murojaah dan untuk kebutuhan sandang dan pangan para santri Baitul Murojaah. Untuk caranya bagaimana? Linknya nanti, oh ini ada yang minta kirim link telegramnya Ustadz. Admin bisa tolong dikirim link telegramnya di kolom komentar. Nanti mungkin teman-teman juga yang niat untuk berbagi, untuk turut serta dalam gerakan infak untuk Baitul Murojaah ini, nanti bisa dilihat di kolom komentar tadi, ya bisa di-share nanti sama admin. Baik, akhir kata di penghujung acara, saya Rian Nasruddin, mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari perkataan atau apapun itu, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Insya Allah kita bertemu di pekan selanjutnya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.